sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun Anda berada. Kecintaan kita terhadap seseorang ketika sudah terlalu cinta, sudah sangat cinta, itu rasanya kayak gimana ya? Kayak ada semacam rasa yang dimana kita adalah salah satu penggemar, saya adalah salah satu pecinta, dan vlog hari ini saya khususkan, ya saya tidak peduli ditonton atau tidak, saya tidak peduli, dan mungkin gak ada hubungan dengan vlog yang reguler atau biasa Mas Tulus bikin, dan mungkin ini kan ada tayangan di malam hari. Dan kemarin tepat idola saya itu ulang tahun. Siapa sih idolanya Mas Tulus? Salah satu dalang muda yang dalang kondang yang merubah mindset saya tentang wayang kulit. Dalang muda yang berhasil membuat saya, yang meskipun saya memang real keturunan Jawa, yang lahir di Sumatera, saya lahir di Lampung teman-teman, dan beliau berhasil sekali membuat saya untuk suka dengan kesenian, suka dengan wayang kulit. Sebelumnya saya sangat tidak suka dengan kesenian wayang kulit, karena menurut saya nggak ngerti nih awalnya bahasanya ini apa sih yang mau saya bahas ini. Sebetulnya saya nggak ngerti kan apa pak, maksudnya bahasanya tuh beda menurut saya. Ketika jadi orang Jawa, bahasa halus ya halus, kromo ya kromoning, saya nggak ngerti artinya gitu loh. Dan di
di tahun lalu saya masih melihat sosok idola saya almarhum Ki Seno Nugroho ini merayakan ulang tahunnya. Dan yang kalian dengarkan hari ini adalah Ladrang Gajah Seno yang digunakan ataupun sesuai dengan pesan dan juga amanah beliau untuk mengirimi prosesi pemakaman beliau pada waktu itu. Dan saya ingat betul di posisi tanggal 23 di tahun lalu lah, anggaplah seperti itu saja. Tepat di hari ulang tahun beliau mendapatkan surprise di mana beliau itu selalu mengatakan kalau anakku lanang ki gak seneng karo wayang. Anakku lanang ki gak maksudnya belum terlihat kalau dia itu suka dengan wayang kulit, sedangkan beliau adalah maestro dalang. Dia sangat berharap sekali anak laki-lakinya itu mau berkecimpung seperti dirinya, maksudnya seperti itu. Dan dia sering mengatakan di dalam pementasannya, aku dulu kecah cilik kalau pas ada anak kecil lagi ini, anakku kok ora gelem belajar wayang. Istilahnya dia sering menegaskan seperti itu. Dan di tahun lalu tepat di sela-sela hari ulang tahun beliau, pas di akhir segmen atau di akhir acara, mereka sudah closing acara, ada pementasan, terus ternyata Mas Gading itu dan Mas Gadang itu salah satunya ada anak angkatnya si almarhum Ki Seno Nugroho, maksudnya almarhum bukan si ya, sorry saya menggunakan kata itu. Dan saya masih nangis kemarin pas ngelihat gimana sih rasa bangganya orang tua ngelihat anaknya tampil memberikan pagelaran dengan judul ya sedikit memang agak pendek sekali, tapi kan mereka sudah mengatur skenario. Nih kelar pementasan Ki Seno ke dalam almarhum, terus Mas Gadang ini memberikan pementasan hanya kecil saja, hanya lakon kecil, lakon standar. Dan itu tuh pas Ki Seno datang meluk Mas Gading dan juga Mas Gadang itu rasanya kayak aku langsung diurak-urak hatiku. Dan itu ada rasa bangga, ada rasa sukacita di situ, dan ada sebuah teman-teman, kebanggaan tersendiri. Dan di malam hari ini, kenapa Mas Tulus bikin vlog ini? Mas Tulus hanya ingin mengucapkan Sugeng Ambal Warso. Hari ini tanggal 23 kemarin adalah hari ulang tahunnya beliau. Sekali lagi teman-teman saya dan juga jenengan-jenengan semua yang penggemar Ki Seno Nugroho sudah pasti nonton video ini. Gak ada salahnya kita sempatkan sebentar waktu kita untuk mengirimkan suratul Al-Fatihah kepada almarhum. Dan gak nyangka ya seorang maestro yang seharusnya bisa terus melestarikan kebudayaan, dan memang terlalu cepat meledak. Dan ini sekali lagi kita tidak perlu punya prasangka macam-macam, karena ya biasa dengan jam kerja yang cukup panjang, kemudian beliau diberikan pekerjaan yang cukup panjang, kemudian mungkin kurang istirahat dan lain sebagainya, ya itu bisa memacu berkurangnya kesehatan karena terlalu sibuk bekerja, istirahatnya kurang ya. Yuk teman-teman para penggemar Ki Seno Nugroho, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, sebelumnya kita hadiahkan suratul Al-Fatihah untuk almarhum Ki Seno Nugroho kepada beliau. Semoga Allah terima pahalanya, kemudian Allah sampaikan, dan sekali lagi semoga Allah menerima di sisinya, diampuni segala dosanya, dimuliakan di surga Allah. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Saya sangat terketuk ketika ingin membuat ini. Sebetulnya saya tidak sebenarnya dari awal rasanya kok piye ngono. Dan tadi malam itu saya nonton wayang lagi yang lakonnya Semar Bangun Kayangan kan, yang beliau suka bawakan. Dan meskipun judulnya sama-sama, kehebatan beliau tuh selalu berbeda dalamnya. Nih, Semar Bangun Kayangan, Petruk Kembar, Bagong dadi ratu, Petruk dadi ratu, dengan judul yang sama di setiap pementasan, tetapi isinya selalu berbeda. Itu yang saya heran, itu yang saya kagum. Dan tidak
karena saya dan Ibu Agnes, istri dari almarhum Ki Seno Nugroho itu berteman di WhatsApp, di Instagram. Jadi kemarin saya sempat baca postingan istri almarhum, yaitu Ibu Agnes Widya Smoro. Isinya postingannya seperti ini, gambarnya waktu Ki Seno merayakan ulang tahun di kediaman beliau, di pendopo beliau ya. Malam, dan ini bikinnya pas banget malam seperti sekarang ya. Posisinya pembuatannya adalah video ini, maksudnya postingan ini dibuat pas malam seperti halnya sama dengan di tahun yang lalu. Dan isi pesannya seperti ini. Malam ini kira-kira jam segini 1 tahun yang lalu kita melihat bersama dengan air mata berkaca-kaca. Penitikan bahwa bahkan berlinang air mata bahagia. Anak kita pentas, mayang untuk pertama kalinya dan untuk terakhir kalinya bagimu Pak nih. Melihat di bawah belencong mengenakan surjan, belangkon dan jarit, kudandani persis seperti aku mendandanimu. Harapan terdalammu yang selalu sesak memenuhi pikiranmu terpenuhi pada malam hari itu. Kini berbahagialah di surga Pak Ne. Lihat anakmu sudah mulai melanjutkan tongkat estafetmu meski harus mulai dari merangkak. Melangkah dengan tapak kaki gamang dan sangat rapuh. Tenanglah, aku akan selalu di samping, di belakang, di depan dan mendampingi hingga saatnya bisa mengepakkan sayap dan memenuhi kelir yang kau buat untuknya. Menggemakan gamelan juga menyabetkan wayang yang kau cita-citakan dipakai untuk anak lanang kita. Kelirmu akan abadi di tangan anakmu. Doaku bersama bulan biru malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, dipersori teman-teman, tadi ada tamu. Lagi baca doa, ada tamu yang masuk lah, sudahlah ya. Namanya juga Mas Tulus nggak punya studio yang rapet, yang ibarat kata tuh bisa dikontrol orang-orang tuh datang ke sini, jadi agak susah. Jadi ya mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Kalau misalnya suara videonya agak berisik atau ada suara-suara apa gitu, mohon dimaklumi ya. Intinya video ini nggak ada maksud apa-apa, nggak ada maksud untuk begini begitu, tapi ini dedikasi atas kecintaan saya terhadap beliau, dedikasi saya, dan saya sangat mencintai beliau dan saya yakin dan percaya kalau beliau saat ini sudah di samping Allah, sudah Allah muliakan, sudah Allah terima. Ya, ini pilihan terbaik dari Allah supaya beliau nggak merasakan sakit lebih panjang mungkin ya. Dan kita doakan bersama-sama teman-teman sebagai penerus estafet beliau Mas Gadang, semoga sesegera mungkin Allah gembleng, Allah jadikan penerus terbaik almarhum Ki Seno Nugroho dan segera bisa bermain secara profesional di kelir peninggalan beliau. Dan itu harapan beliau ya. Seperti biasa, seorang ayah mungkin ayahnya polisi, pengen anaknya jadi polisi. Sama halnya dengan Ki Seno Nugroho yang adalah seorang dalang. Dia sangat berharap sekali ketika anaknya menjadi seorang dalang. Dan kita doakan semua yang berkecimpung di bidang ini, untuk warga Laras, semua krunya, kru Dalang Seno Channel, Mas Gunawan dan juga rekan-rekan dan juga kawan-kawan, Ki Geter khususnya, karena beliau termasuk salah satu yang tertua di situ. Semoga, saya berdoa mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, dan terus bisa meneruskan tonggak-tonggak terbaik untuk mengukuhkan kebudayaan Jawa khususnya. Saya sangat acungi jempol sekali. Dan ketika saya mungkin jadi seorang yang memiliki sedikit rezeki yang berlebih, saya nggak akan lupa dengan kalian-kalian semua di sana, karena kalian adalah pejuang-pejuang kebudayaan. Dan satu lagi, Ki Seno adalah salah satu-satunya channel terbesar yang mengulas wayang, channel yang paling menarik audiens dari Indonesia sampai luar negeri, khususnya bagi keturunan-keturunan Jawa semuanya. Bahkan ada beberapa yang bukan orang Jawa tapi mencintai kebudayaan wayang kulit dengan menyaksikan di channel Dalang Seno. Dan Dalang Seno channel ini satu-satunya channel dalang yang terbesar ya, subscriber terbanyak, kemudian followersnya terbanyak, pemirsanya juga terbanyak.
Ya, dalang-dalang besar lain juga punya channel, mereka juga menayangkan pementasan wayang mereka, tetapi tidak sebesar Dalang Seno Channel. Meskipun Ki Seno Nugroho tidak pernah menganggap itu sebagai terbesar, tetapi menurut saya sebagai seorang viewers YouTube dan ketika pementasan itu terjadi, yes, saya akui kalau memang terbaik Ki Seno Nugroho. Sugeng Abal Warso Ki Seno hari ini. Apakah kalau sudah meninggal tetap akan diucapkan ulang tahun atau gimana, saya juga nggak ngerti. Tapi ini wujud dedikasi terbaik dari saya. Saya sangat mencintai sosok beliau. Tidak ada maksud mencari viewers, demi Allah. Kalau memang jenengan request untuk tidak dihidupkan monetize-nya pun saya nggak masalah. Saya nggak akan hidupkan monetize-nya. Jadi nggak akan ada iklan di video ini kalau jenengan yang request. Jadi nggak ada maksud saya untuk mencari viewers dengan hal ini, dengan kejadian ini. Kemudian saya tuh cuma nyari viewers, nyari duit di sini. Mohon maaf, tapi intinya beliau adalah salah satu, kalau dikategorikan artis, beliau artis saya. Salah satu artis juga pejuang budaya sebetulnya, karena ya beliau memprakarsai anak-anak muda yang tadinya nggak seneng wayang, apalagi sosok Bagong dan Ontosenonya, masya Allah, primadona itu, ya. Dan saya nggak mau ngangkat cerita soal ini dari hal gaib dan lain sebagainya, tetapi saya secara pribadi, mungkin karena kecintaan saya terhadap beliau, saya itu berkali-kali dimimpiin sosok beliau. Dan yang saya hitung mungkin ada sekitar 7 kali lebih beliau itu nyerahin kayak sodo atau lidi satu, tapi jumlahnya 2 biji. Ada sebuah sodo ya, kalau orang Jawa bilang tuh lidi, teman-teman. Tahu kan yang batangnya pohon kelapa itu? Jadi sodonya itu 2. Selalu dia memberikan itu ke saya. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Ada lidi 2 yang dikasih ke saya, dan itu setiap mimpi selalu memberikan itu, dan itu sudah terjadi 7 kali berturut-turut. Terakhir yang aku mimpi, aku merasa aku main ke kediaman almarhum Ki Seno, kemudian aku dikasih gunungan sama Eyang Mantep Sudarsono, dan itu pun saya merasa beliau belum meninggal. Dan jujur teman-teman, jujur, saya boleh jujur ya, sebagai penggemar wayang kulit yang baru, dari telatah ataupun dari ranah yang lebih muda, saya pribadi merasa sampai detik ini saya belum bisa menggantikan sosok beliau. Gak tahu kenapa. Apakah akan ada dalang baru yang akan menggantikan sosok beliau? Mungkin ada, tapi kalau buat saya untuk sampai saat ini, sampai video ini saya buat, saya nggak ngerasa ada dalang itu yang bisa mainin tokoh-tokoh tertentu, tapi bisa mendalami, membedakan suara-suara itu sesuai dengan maunya Ki Seno. Bisa banget gitu loh. Sosok ini Betari Durgo begini, kemudian sosok apa sih yang suka diomongin Teko kayak, ya kan? Terus Bagong, Petro, itu tuh cuma beliau yang rasanya menurut saya itu sangat hidup sekali. Mereka tuh cuma kulit biasa, tapi menurut saya itu hidup karena Ki Seno. Tapi ada dalang-dalang lain yang menurut saya sama pementasannya, tetapi menurut saya belum sebagus almarhum Ki Seno gitu loh. Kalau saya sih lebih mencintai seni suara sih ya. Jadi menurut saya karakter-karakter yang bisa disimak itu, atau bisa dinikmati, atau bisa kita resapi adalah sosok-sosok ataupun suara-suara sesuai dengan yang Ki Seno bawakan. Jadi ketika saya mendengarkan dalang lain, kok suaranya beda ya, kok masih dengan suara aslinya. Jadi saya ngerasanya gitu aja, ketika dengar dalang-dalang yang lain saya ngerasanya kayak sama gitu. Bukan berarti saya nggak suka, tapi menurut saya sih kalau sosok yang menggantikan beliau secara utuh gitu, sampai sekarang saya belum nemu. Saya belum nemu sama sekali sosok yang seperti yang beliau bawakan, yang bisa langsung makjleb kena, yang bikin ketawa kita secara spontan, yang bisa bikin kita nangis dengan lakonnya itu tuh, waduh. Sampai sekarang saya belum menemukan itu. Ya, semoga sekali lagi idolaku, artisku, panutanku juga, karena di pesan-pesan, terkadang mungkin ada yang sebagian menilai kalau ucapan-ucapan beliau tuh melohonya agak sedikit terlalu jorok misalnya ya. Tapi buat saya itu hanya sebatas guyonan,
dan justru diselip-selipkan pesan-pesan tertentu. Dan saya paling suka ketika saya menjawab, beliau menjawab soal siriknya wayang kulit itu, beliau menjawab dengan tegas, ini begini, dan saya sangat acungi jempol sekali. Saya yakin dan percaya ya Allah, insya Allah Kisah Nugroho di surgamu ya Allah, amin, amin, amin ya Allah, amin. Dan dedikasi saya dengan membuat video ini juga saya doakan mudah-mudahan Bu Agnes dan keluarga besar semua, anggota Dalang Seno, kru Warga Laras semua, saya doakan mudah-mudahan Allah muliakan, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan rizkinya, dan Allah berikan terus kesempatan untuk terus menelurkan, melanjutkan tonggak-tonggak perjuangan untuk melestarikan kebudayaan itu, meskipun dengan cara mereka masing-masing ya, sindennya ke sini, dalangnya ke sini, Warga Larasnya ke sini misalnya, tapi mereka punya karya masing-masing. Dan saya rasa jangan sampai berhenti di sini, karena sekali lagi ini kebudayaan kita, jangan hilangkan Jawanya. Dan untuk para penggemar Kisah Nugroho, sekali lagi kita patut berbangga hati, kita punya dalang yang luar biasa. Patut sekali kita bersyukur karena kita diberikan sosok pahlawan kebudayaan yang disebut almarhum Kisah Nugroho, dan sosok ini cukup besar sekali namanya, di mana-mana membutuhkan beliau. Dan satu lagi, seperti yang kita tahu, insya Allah almarhum bukan orang sembarangan yang memang dipilih Allah untuk menjadi duta kebudayaan. Ya, teman-teman, untuk para penggemar Kiseno jangan lupa setiap ngaji yo diselipkan doanya. Dan saya tuh kayak nganggep udah almarhum Kiseno itu kayak orang tua saya. Jadi kayak kalau saya pas baca Yasin atau baca Al-Fatihah, saya hadiahkan kebetulan kedua orang tua saya kan sebutkan beberapa nama yang memang sudah saya ingat terus, saya catat bahkan termasuk nama almarhum itu. Makanya ya nggak ada salahnya tuh teman-teman ketika kita mendoakan orang lain, meskipun itu nggak kenal, meskipun beliau juga nggak tahu siapa saya, tapi berkali-kali saya mendapatkan mimpi terbaik yang menurut saya ya sudah tidak perlu saya ceritakan di sini, tapi tidak boleh diangkat juga. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan, tapi saya nggak bisa angkat ceritanya di vlog karena menurut saya itu private dan nggak bisa juga saya ceritakan kepada siapapun. Udah jadi urusan saya dan almarhum, walaupun ya saya nggak percaya 100% kalau itu mengaku sebagai almarhum sekalipun ya. Tapi yang saya yakini adalah, sekali lagi, beliau memang sudah nggak ada di dunia, beliau sudah di sisinya Gusti Allah. Tapi saya yakin dan percaya beliau saat ini masih sangat hidup di hati kita masing-masing. Dan saya melihat banyak channel-channel yang dikatakan bajak apa nggak ya, copyright apa bukan ya, mereka tuh menerbitkan ulang video-video mereka ketika bercanda di panggung Kiseno dan juga para sinden dan lain sebagainya. Dan saya rasa nggak mungkin kru Dalang Seno langsung mempublish itu, mengclose itu, kemudian meminta hasilnya untuk mereka juga belum tentu. Jadi ya ini mungkin bagi sebagian orang, kok lu ngopi sih, itu kan hasilnya orang. Ini jadi kenapa sih lu jadi gini itu kan haknya orang, videonya orang, kenapa kamu manfaatkan buat nyari duit, anggapannya seperti itu. Tapi percaya atau tidak, itu juga membantu pengenalan Warga Laras kepada orang-orang yang belum tahu. Itu yang pertama. Kedua, saya yakin dan percaya hasil yang mereka dapatkan dengan memotong-motong video hasil pementasan Kiseno dan juga para kru, insya Allah akan jadi amal jariah Kiseno Nugroho wabil khusus, dan juga akan jadi amal jariah para kru Dalang Seno, kru Warga Laras, semua akan tetap terus dapat amal terbaik karena mereka terus memberikan rezeki kepada orang-orang lain yang memotong videonya, kemudian motong sama crop sama ya, kemudian mengupload ulang, dibikin lagi, dibikin baru, dibuat sebuah channel besar channelnya. Dan sekarang saya lihat sih udah gede, subscribernya gede, viewersnya gede, ya itu sudah pasti di atas 2-3 juta per bulan mereka dapat, saya yakin itu. Jadi dengan pendapatan yang segitu, ya anggaplah mungkin bagi sebagian orang berpikir, lah itu kan haknya Kiseno harusnya karena mereka yang mentas. Tetapi sekali lagi, ini haknya Dalang Seno channel. Kalau ingin menuntut, mereka juga bisa menuntut untuk jadi publisher. Jadi ini akan tidak bisa diklaim sama siapapun. Tetapi mungkin karena mereka menganggap, ya seperti yang Mas Tulus bilang tadi, ini akan jadi amal jariah untuk almarhum, kemudian jadi amal jariah juga yang berlanjut terus, karena ini akan terus berkembang. Semakin banyak channel-channel yang memecah belah, kemudian dijadikan sebagai konten, kemudian banyak yang nonton, ada iklan, mereka dapat rezeki, yaitu duit yang dia dapat itu sama aja amal jariah yang insya Allah akan memuliakan almarhum di surga.
surga Allah. Amin. Dan juga jadi amal jariah untuk para kru yang ada di dalam kesenian tersebut. Amin ya Allah ya. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat baik. Sekali lagi support terbaik saya untuk almarhum Ki Seno Nugroho dan juga keluarga besar, Bu Agnes dan juga keluarga besar, Mas Gading, Mas Gadang. Tetap semangat. Insya Allah akan jadi sesuatu yang besar suatu ketika nanti. Tetap harus belajar, semangat terus. Dan juga untuk kru Dalang Seno, Mas Geter dan juga rekan-rekan semua, Wargo Laras, Mbak Tatin, Mbak Alisa, ayo semua, semoga semuanya sehat, semoga dimudahkan. Saya hanya bagian kecil, nggak usah digubris. Saya orang kecil yang memang hanya menggemari saja. Saya belum bisa membantu untuk melestarikan. Saya sendiri hanya bisa membuat video-video apresiasi seperti ini. Selebihnya saya nggak bisa menjadi apa yang seperti jenengan lakukan. Saya hanya bisa mensupport dengan saya hanya penggemar kecilnya Ki Seno di antara jutaan dan juga miliaran yang menyintai beliau. Dan insya Allah rasa cinta kami tidak akan pernah putus. Sampai saat ini pun kami sangat mencintai beliau. Bahkan ketika nonton wayang lain kesannya kayak, aduh nggak seenak Ki Seno ya. Jujur seperti itu rasanya. Jujur. Yuk, para penggemar Ki Seno, jangan lupa klik di kolom komentar. Ayo doakan yang terbaik untuk almarhum ya. Sekali lagi Sugeng Ambal Warso, idolaku, Sugeng Ambal Warso, artisku, panutanku. Semoga Allah terima di sisi Allah, diampuni segala dosanya, dan insya Allah ahli surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak orang baik. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.